Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, dimanapun kita berada pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikannya bagi kita. Pada hari ini saya akan membagikan sharing kepada kita semua tentang materi doa. Ini materi yang keempat yang akan saya bahas kepada kita pada hari ini, tentang sikap dalam berdoa kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen harus memahami ya betapa pentingnya sikap ya dalam hal berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa penting sikap berdoa kepada Tuhan Yesus? Karena ini memang salah satu sikap, salah satu bentuk ketika kita menghadap Tuhan, menghadap Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, rekan-rekan, silakan perhatikan penjelasan-penjelasan ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian semuanya. Pada hari ini, penting untuk kita memahami arti apa sih berdoa kepada Tuhan. Di video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan, dan saya akan menyampaikan kembali kepada rekan-rekan sekalian apa arti berdoa kepada Tuhan sesungguhnya, sehingga kita bisa melihat dan memahami sikap berdoa itu seperti apa. Ketika kita mengerti tentang esensi daripada berdoa, maka kita memahami, kita mengerti, kita paham sikap kita seperti apa, bentuk tubuh kita seperti apa. Jadi berdoa itu adalah berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan, ya. Kemudian berdoa itu adalah memohon sesuatu dengan sangat kepada Tuhan. Kemudian berdoa itu juga adalah mengemis kepada Tuhan, atau berseru-seru, atau menghadap Raja. Nah, inilah pengertian yang akan kita pelajari, yang akan kita pahami bersama-sama. Bahwa berdoa itu adalah kita sedang berbicara, berkomunikasi, memohon, mengemis, dan juga sedang menghadap Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika kita memahami ini, mengerti ini, maka kita tahu posisi kita, sikap kita seperti apa. Ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi, ketika kita memohon, bagaimana sikap kita? Bagaimana bentuk tubuh kita? Jadi hari ini ada dua sikap dalam hal berdoa. Ketika kita memahami arti berdoa, maka ada sikap yang harus kita perhatikan. Dua sikap berdoa yang saya bagikan kepada kita semua hari ini. Yang pertama, sikap tubuh atau sikap jasmani, dan yang kedua sikap hati atau sikap rohani. Dua hal ini menjadi dasar, menjadi landasan bagi kita ketika kita memahami apa itu berdoa. Oke, ketika kita memahami berdoa, maka kita memiliki sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang tepat ketika kita menghadap Raja di atas segala raja. Nah, hari ini saya akan fokus membahas kepada kita tentang sikap tubuh dalam berdoa. Jadi di video berikutnya nanti saya akan bahas tentang sikap hati. Hari ini saya akan fokus kepada rekan-rekan membahas tentang sikap tubuh kepada Tuhan Yesus ketika kita berdoa. Rekan-rekan sekalian, saya mempelajari tentang sikap tubuh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian atau beberapa definisi yang akan disampaikan, dijelaskan di sana. Nah, sikap tubuh diartikan sebagai bentuk tubuh. Contohnya, teratur dan rapi. Ya. Jadi ketika seseorang datang dan berdoa kepada Tuhan, maka bentuk tubuhnya harus teratur dan rapi. Ingat baik, ini dasar pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana bentuk tubuh yang teratur dan rapi?
itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Bagaimana standar bentuk tubuh yang teratur dan rapi? Ingat baik, yang perlu kita pahami tentang pengertian doa, bahwa kita sedang menghadap Raja. Lalu bagaimana bentuk tubuh kita? Bagaimana bentuk sikap kita ketika kita menghadap Dia? Lalu sikap tubuh diartikan juga sebagai cara berdiri, ya. Cara berdirinya kita, contohnya lurus dan sejajar. Nah, ini pengertian-pengertian yang sangat mendasar sekali. Kemudian adalah perilaku. Contohnya dipersiapkan untuk bertindak. Jadi sikap tubuh penting sekali untuk kita melihat bagaimana sikap perilaku kita. Apakah sudah dipersiapkan atau justru kita hanya sebatas ya datang dengan kata-kata, datang dengan ucapan-ucapan tanpa kita mempersiapkan tubuh kita, tanpa kita mempersiapkan perilaku kita. Nah, sebenarnya rekan-rekan sekalian, kenapa ini bisa muncul? Karena kita kan sudah memahami apa itu doa. Kalau kita sudah memahami, maka penting sekali sikap tubuh kita ini. Kemudian apalagi? Gerak-gerik atau posisi. Contohnya, organ tubuh bersikap sopan. Nah, semua organ tubuh kita ini yang Tuhan ciptakan dari ujung kaki ke ujung rambut, penting sekali juga bersikap sopan ketika kita menghadap, berdoa, mengemis, ya, berseru, memohon kepada siapa? Kepada Tuhan. Sejak kecil kita memang diajar bagaimana sikap tubuh berdoa. Mungkin kita waktu ikut sekolah minggu misalnya, ya guru sekolah minggu mengajarkan kita lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan, lalu kita berdoa bersama-sama. Nah, itu sebenarnya sikap yang sedang kita bangun, sedang kita praktekkan ketika kita apa? Ketika kita datang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Nah, ini pengertian-pengertian yang mendasar. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sudah paham, sudah tahu tentang ini, tapi persoalannya adalah apakah kita sudah mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam diri kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Ingat, ketika kita berdoa bukan kita menghadap manusia, tapi menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja. Manusia saja ketika ia menghadap bosnya, ketika ia menghadap pemimpinnya, saya percaya sikap tubuhnya, ya, sikap perilakunya tentu ya diatur sedemikian rupa. Karena kenapa? Ia menghadap pemimpin, ia menghadap tuannya, ia menghadap kepala yang dianggap sebagai pemimpin, di mana dia bekerja kah itu, ya, di mana dia melayani kah itu, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini pengertian yang sangat mendasar buat kita sekalian. Nah, pertanyaannya adalah apakah penting sikap tubuh dalam hal berdoa? Apakah penting sikap tubuh jasmani ini ya diatur dalam hal berdoa? Kebanyakan rekan-rekan sekalian kalau melihat ada orang yang berdoa pegang handphone, ya, ada sedang pegang alat komunikasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apakah itu salah atau benar atau tidak? Nah, kita lihat dasar Alkitabnya, ya. Jadi saya akan sampaikan ini kepada kita atas dasar Alkitab, ya. Saya tidak menghakimi atau mengajari atau menggurui kita tentang sikap yang benar ketika kita berdoa. Tapi kita lihat dasarnya, ya, kita lihat fondasinya, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena dasar iman kita dibangun bukan dari apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman, maka itu yang kita taati, itu yang kita lakukan, itu yang kita praktekkan. Seringkali ada banyak ajaran, ada banyak dogma yang kita dengar, ya, yang kita lihat, yang kita saksikan bersama, yang memang bertentangan dengan apa? Dengan Alkitab. Apakah kita lakukan? Apakah kita praktekkan? Nah, tentu kita kaji, tentu kita uji apakah itu memang benar-benar dari Tuhan,
atau dari manusia itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, pada dasarnya ya Allah tidak dapat dibatasi oleh jasmani kita. Dengar baik, ya. Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita panggil, yang kita undang, yang kita yakini itu memang dia 100% tidak dibatasi oleh jasmani, oleh tubuh, oleh ruang, oleh waktu atau oleh tempat. Kita akui itu, memang Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, ya, maka kita akan berdoa dengan sikap jasmani yang menghargai Allah dan manusia sekitar kita. Ini dia. Memang Tuhan itu tidak dibatasi, ya, oleh apapun, oleh tubuh jasmani kita. Jadi artinya di sini sikap apapun yang kita lakukan ketika kita berdoa, no problem, tidak ada masalah. Tapi ingat, ketika rekan-rekan berdoa, kita semua menghadap siapa? Ya, menghadap siapa? Manusia. Apakah bawahan kita atau siapapun itu? Tapi kita sedang menghadap Sang Pencipta kita. Ya, kita menghadap ya Raja di atas segala raja. Maka dari itu, sikap jasmani kita penting untuk memberi ya yang terbaik. Yang terbaik artinya posisi tubuh kita, posisi organ tubuh kita harus posisi yang tepat dan yang benar. Karena kenapa? Ketika kita berdoa dengan benar, maka kita sedang menghormati Allah. Dan juga bukan hanya Allah, tapi sesama kita, orang yang ada di sekitar kita juga ya dapat melihat, mengamati sikap kita yang benar, yang tepat ketika kita berdoa. Contohnya misalnya, ini contoh, kita sedang berdoa lalu kita sedang pegang handphone, lalu orang lain melihat kita. Bagaimana perkataan, bagaimana respon, bagaimana tindakan orang tersebut ketika mereka melihat kita sedang pegang handphone, ya, atau sedang melakukan aktivitas. Pasti mereka akan berkata negatif terhadap kita. Nah, ini dia, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Kemudian, sikap jasmani dalam hal berdoa sangat penting, ya, berkenaan dengan kita yang ingin menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Jadi, ketika kita berdoa, ya, ketika kita berkumpul bersama, berdoa, maka kita sedang menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, ya. Supaya mereka bisa melihat, mengetahui bahwa kita sedang berdoa. Maka kita tunjukkan, ya, kita praktekkan sikap tubuh jasmani atau tubuh kita ini harus benar-benar menjadi berkat, ya. Menjadi berkat, menjadi kesukaan, dan tidak menjadi batu sandungan kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Sikap kita memang menjadi berkat ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan posisi tubuh yang baik. Pasti orang juga meniru kita, meneladani kita, ya. Pasti orang juga akan ya mencontohin sikap kita itu yang benar. Seperti misalnya ketika guru sekolah minggu mengajari anak-anak, pasti anak sekolah minggu ini meniru, meneladani sikap gurunya ketika ia berdoa, ya. Pasti, karena saya juga pernah menjadi guru sekolah minggu dan pernah menjadi anak sekolah minggu. Waktu saya anak-anak, saya mengikuti guru. Guru lipat tangan, maka saya lipat tangan. Guru tutup mata, maka saya tutup mata. Guru tunduk kepala, maka saya tunduk kepala. Nah, artinya sikap kita memang harus menjadi berkat bagi orang lain ketika kita berdoa. Nah, adapun sikap jasmani yang Alkitab katakan, memang ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita tentang sikap jasmani atau sikap tubuh ketika menghadap Tuhan atau menghadap raja atau menghadap pemimpin atau menghadap atasan kita. Nah, saya temukan di sini begini. Ya, ada beberapa.
Yang pertama sikapnya adalah berdiri, ya. Berdiri, kemudian berlutut, kemudian membungkuk, kemudian menundukkan kepala, merentangkan tangan, duduk dan sujud, tersungkur atau bersujud sampai ke tanah, melipat tangan, dan menutup mata. Nah, perlu kita pahami seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang Tuhan kita itu tidak dibatasi sebenarnya oleh apapun, ya. Tapi secara kemanusiaan kita harus memahami bahwa yang kita hadapi, yang kita jumpai itu adalah Sang Pencipta kita. Tuhan itu sebenarnya tidak butuh sikap yang bagaimanapun, ya, sikap kepala kah itu, sikap tangan kah itu, sikap kaki kah itu, ya, semua organ tubuh kita. Tapi yang Tuhan lihat sebenarnya adalah hati kita. Tapi dari segi kemanusiaan kita memang harus perhatikan juga sikap tubuh. Sebagian banyak orang mengatakan bahwa ketika berdoa itu mah tidak penting tubuh, ya. Tubuh ini nggak penting. Ya, yang penting itu adalah hatinya. Apakah hatinya sungguh-sungguh, apakah hatinya serius, apakah hatinya memang terarah fokus kepada Tuhan. Benar, memang Alkitab juga mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak mengabaikan sikap jasmani juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, orang yang mengerti tentang esensi doa adalah orang yang tahu, yang paham bagaimana juga sikapnya dia bangun ketika dia datang kepada Tuhan. Nah, ini sikap yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kita tentang sikap-sikap seperti ini. Yang pertama, sikap berdiri. Oke. Nah, sikap ini di kalangan orang Ibrani dan banyak bangsa lain yang disebutkan dalam Alkitab. Tidak ada sikap tubuh tertentu yang ditetapkan untuk berdoa, ya. Sikap tubuh apapun yang mereka perlihatkan semuanya menunjukkan respek yang dalam. Berdiri adalah sikap tubuh yang lazim. Yesus berbicara tentang posisi ini untuk berdoa di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Segera setelah pembaptisannya, pastilah Yesus sedang berdiri dan berdoa ketika langit terbuka dan Roh Kudus dalam bentuk jasmani seperti seekor merpati turun ke atasnya. Dan suara Allah sendiri terdengar dari langit. Nah, kita melihat kisah ya, ketika Yesus dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dia dibaptis, maka ia berdoa dengan posisi berdiri. Ya, posisi berdiri. Memang sebenarnya di kalangan orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, mereka sebenarnya banyak sikap yang mereka lakukan, yang mereka praktekkan, yang mereka implementasikan ketika mereka berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, ya. Sikap apapun itu, memang juga di dalam Alkitab kita tidak menekankan hal sikap jasmani ini, ya, tidak terlalu menekankan sikap ini. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus sendiri, ya, ketika ia selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dia berbicara, ya, dia berbicara dengan posisi untuk berdoa dan posisinya waktu itu adalah berdiri. Dan ketika ia berdoa, langit terbuka dan Roh Kudus dalam bentuk jasmani seperti seekor merpati turun ke atasnya. Nah, ini sikap yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada banyak orang berkata, ya memang benar Yesus masih di air, Yesus nggak bisa duduk atau tidur dan lain sebagainya. Memang benar posisinya waktu itu, tapi sikap dia ketika dia berdoa, datang bersyukur kepada Bapaknya, ya berdiri. Nah, ini sikap yang sangat penting tubuh untuk kita perhatikan ketika kita berdoa. Kemudian sikap berlutut. Nah, berlutut adalah sikap yang lazim sewaktu berdoa. Yesus sendiri berlutut di Taman Getsemani. Ketika mewakili bangsa Israel dalam doa, Salomo berlutut pada waktu pentabisan bait Allah. Nah, ini juga
di dalam Alkitab sudah banyak ya, seperti misalnya Yesus sendiri ya, dia berlutut berdoa di Taman Getsemani. Begitu juga dengan Raja Salomo ya, berlutut pada waktu pentabisan bait Allah. Sekalipun Alkitab membuat banyak contoh orang berlutut di atas dua lutut, ada kalanya orang bertumpu di atas satu lutut sebagaimana yang kadang-kadang dilakukan orang timur pada zaman modern. Memang pada zaman modern orang-orang timur ya mereka berlutut untuk apa? Berdoa. Berlutut untuk apa? Menghadap ya tuannya, menghadap rajanya. Nah, ini sikap yang penting untuk kita perhatikan ketika kita berdoa ya. Kemudian apalagi? Sikap membungkuk. Nah, sewaktu beribadat, orang Yahudi dimanapun selalu mengarahkan muka mereka ke kota Yerusalem dan baitnya. Nah, ini sebenarnya orang-orang Yahudi ya, ketika mereka beribadat ya di Yerusalem ya. Ini salah satu sikap mereka ketika mereka berdoa kepada Allah. Nah, demikian juga dalam penglihatan Yeskiel yang melihat 25 pria yang punggungnya membelakangi bait Allah dan membungkuk dengan mukanya menghadap ke timur. Ya. Ini di dalam kisah penglihatan ya dari Nabi Yeskiel. Ini tertulis dalam Yeskiel pasal 8 ayat 16. Kemudian kuil-kuil penyembahan matahari dibangun sedemikian rupa dengan pintu masuk ke sebelah barat sehingga para penyembah menghadap ke timur sewaktu memasukinya. Akan tetapi bait Allah dibangun dengan pintu masuk di sebelah timur sehingga para penyembah Allah yang berada di sana membelakangi tempat terbitnya matahari. Nah, ini juga bagian sikap dari orang-orang Yahudi ketika mereka menghadap, ketika mereka datang menyembah ya. Di mana? Menyembah Allah ya di bagian sebelah timur. Ini bagi mereka sangat penting sekali ya. Ini bagi mereka menjadi tradisi, menjadi kebiasaan mereka ketika mereka datang berdoa menghadap Allah mereka. Kemudian sikap menunduk kepala ya. Sikap ini menjadi lazim bagi semua kalangan yang datang kepada Tuhan, bukan hanya orang Kristen tentunya ya. Semua agama juga memang mereka berdoa dengan menunduk kepala. Menunduk kepala salah satu sikap penghormatan yang harus dilakukan oleh bawahan kepada tuannya. Nah, jadi ketika orang menunduk kepala, nah itu salah satu bentuk sikap penghormatannya ya. Kepada siapa? Kepada tuannya, kepada pemimpinnya, kepada rajanya ya. Kepada penciptanya ya. Jadi penting untuk kita memperhatikan sikap jasmani dalam hal berdoa kepada Tuhan. Kemudian ada sikap merentangkan tangan. Ya. Sewaktu berdiri dan berlutut, tangan kadang-kadang ditadahkan ke langit atau biasanya diangkat atau direntangkan ke depan seperti sewaktu memohon. Nah, ini juga terdapat di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 22, 2 Tawahri 6 ayat 13, Nehemia 8 ayat 6. Nah, ini memang raja atau para nabi-nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama mempraktekkan ini ketika mereka datang memohon kepada Allah. Kadang-kadang ada yang mengangkat muka atau bisa juga melayangkan pandang ke langit. Nah, ini ya. Mengangkat kepala melihat ke langit seperti kisah di dalam Matius 14 ayat 19, Markus 7 ayat 34, Yohanes 17 ayat yang pertama. Nah, sikap merentangkan tangan sudah banyak di dalam Alkitab yang mempraktekkan hal ini ketika mereka berdoa kepada Allah. Kemudian apa lagi? Sikap duduk dan sujud. Nah, ya. Sikap duduk dan sujud. Orang biasa, orang bisa juga duduk pada waktu berdoa, ya. Si pendoa atau si pemohon berlutut dan kemudian duduk di atas tumitnya. Nah, ini orang-orang Israel ya. Dalam posisi ini ia dapat menundukkan kepala atau seperti yang dilakukan Elia. Ia bisa mendekat di tanah dan menaruh muka di antara kedua lututnya. Nah, ini yang dipraktekkan oleh siapa?
oleh Elia. Ini sikap tubuh, ya, sikap tubuh yang dilakukan oleh Nabi Elia. Alkitab seringkali menggunakan istilah bersujud, ya, untuk berada dalam posisi ini. Orang-orang mula-mula berlutut lalu membungkuk ke depan dengan bertumpu pada tangan, atau lebih sering pada siku, dan kepala menyentuh tanah. Nah, jadi kepalanya itu sampai menyentuh tanah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dalam sikap jasmani ketika berdoa, ya, ini penting sekali. Karena kenapa? Ketika kita berdoa, satu hal yang kita perhatikan, kita harus merendahkan diri kita, ya. Kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan kita. Kemudian apalagi dalam kesedihan yang hebat atau sewaktu berdoa dengan khusyuk, mungkin juga si pemohon berbaring, ya, menelungkup dengan tangan dan kaki terentang. Dalam penderitaan yang sangat berat, si pemohon bisa jadi mengenang kain goni. Nah, ini di dalam kisah di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 16, ya. Di sana dijelaskan sikap seperti ini. Kemudian para penyembah Allah palsu juga membungkuk di hadapan berhala mereka. Nah, ini juga orang yang tidak percaya kepada Allah juga melakukan seperti ini. Selain itu para penyembah Allah palsu sering mencium berhala mereka. Nah, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya orang percaya saja yang memperhatikan sikap ketika mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya saja pun mereka melakukan seperti itu. Kemudian yaitu sikap tersungkur. Sikap tersungkur adalah sikap yang melambangkan orang yang tidak berdaya atau tidak mampu. Oke. Manusia yang datang kepada Tuhannya, ia harus tersungkur, memohon dan berseru meminta sesuatu. Ini sikap tersungkur. Kemudian sikap melipat tangan. Nah, ini sikap melipat tangan. Sikap ini menjadi lazim bagi kalangan Kristen, betul. Melipat tangan saat berdoa adalah sikap yang paling sering dipraktikkan oleh orang percaya. Melipat tangan artinya tanda berserah kepada Tuhan. Jadi ketika kita melipat tangan itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Kemudian ini sikap yang terakhir, yaitu menutup mata. Sikap ini juga menjadi kebiasaan yang sering dipraktikkan dalam hal berdoa. Tujuannya adalah supaya fokus pada apa yang didoakannya. Tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya pada saat berdoa. Jadi sikap menutup mata itu supaya kita fokus, ya, supaya kita benar-benar serius, tidak dipengaruhi atau tidak terganggu dengan apa yang ada atau yang terjadi di sekitar kita. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah sikap yang penting untuk kita perhatikan, ya. Kita bisa sikap melipat tangan, menundukkan kepala, ya, banyak sikap-sikap. Tapi intinya sebenarnya yang saya sampaikan di sini adalah apapun sikap kita, ya, apapun bentuk sikap tubuh atau jasmani kita ketika kita berdoa kepada Allah, itu ditentukan oleh kita sendiri, ya. Semacam apapun, ya, sebagaimana apapun bentuk tubuh kita ini, organ tubuh kita ini ketika kita menghadap Allah, itu ditentukan, ya, oleh diri kita sendiri. Dan ingat baik, sikap kita itu akan, ya, mempengaruhi bagaimana kita menghormati, menghargai apa yang kita hadap, siapa yang kita hadap. Maka dari itu, rekan-rekan sekalian, saya percaya kita semua memahami, mengerti tentang arti berdoa. Ketika kita memahami arti berdoa, maka perlu sikap tubuh kita harus tepat dan harus benar. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan kepada kita terkait dengan materi tentang sikap tubuh dalam hal berdoa, ya. Yang pertama adalah sikap tubuh dalam hal berdoa tidak boleh diabaikan, ya. Setuju, ya? Kita tidak boleh abaikan atau kita tidak boleh serta-merta, ya, sesuka hati kita, ya, karena kita sedang menghadap Tuhan kita, ya. Saya percaya kita semua
setuju hal demikian. Karena kita menghadap Tuhan, dan ketika kita menghadap Tuhan, bagaimana sikap kita? Ya. Kemudian sikap tubuh tidak menentukan jawaban atas doa kita. Ingat baik, sikap tubuh setepat apapun, sebaik apapun, ya, seefisien apapun, seefektif apapun, ingat itu tidak menentukan jawaban atas doa kita. Ya, tidak menentukan jawaban atas doa kita. Sikap tubuh kita yang benar dan tepat pada saat berdoa itu melambangkan penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, ini dia. Ya, sikap tubuh yang tepat, yang benar pada saat berdoa itu melambangkan, itu menandakan kepada kita bahwa kita sedang memberi penghormatan kepada Tuhan. Ya, sedang memberikan penghargaan kepada Tuhan kita. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini yang saya sampaikan di materi keempat ini, di sesi keempat ini, ya, yaitu sikap tubuh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Semoga ini bermanfaat kepada kita. Sekali lagi, saya tidak menggurui, mengajari kita, tetapi saya hanya akan membagikan, ya, men-share kepada kita untuk kita perhatikan, ya, bagaimana sikap kita ketika kita berdoa, ya. Semoga ini memberkati kita, menjadi panduan, menjadi pedoman bagi kita, sehingga kita semakin hari semakin berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa dengan cara yang tepat, berdoa dengan cara yang benar, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita diterima dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan di materi selanjutnya saya akan membagikan kepada kita tentang sikap hati dalam berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.